Eliano Rangers mengaku tak sabar rasakan atmosfer dukungan Bobotoh. Boyan Hodak janji akan ramu skuad Persib jadi tim yang menakutkan di Super League dan Asia. Penampilan nyentrik pelatih kiper Persib bikin geger Bobotoh. Termasuk kiper Persib Bandung, dua kiper asing ini nasibnya nyesek di Super League. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Boyan Hodak janji akan ramu skuad Persib jadi tim yang menakutkan di Super League dan Asia. Persib Bandung jadi salah satu klub yang paling aktif di penghujung bursa transfer musim 2025-2026 dengan mendatangkan 4 pemain top sekaligus, yakni Tom Hey, Federico Barba, Eliano Randers, dan Andrew Zhang. Keempatnya diperkenalkan manajemen menjelang penutupan jendela transfer. Hey dan Baba pada 27 Agustus, serta Eliano dan Andrew pada 31 Agustus kemarin. Rupanya, ada alasan khusus mengapa perekrutan baru bisa terlaksana di menit-menit akhir. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menyebut faktor harga menjadi penentu utama untuk mendatangkan 4 pemain itu. Boyan mengatakan Persib sudah mengincar keempatnya sejak 1 bulan yang lalu. Yang membedakan adalah harga, karena 1 bulan lalu kami menginginkan semua pemain ini tapi saat itu harganya sangat tinggi. Tapi kami tidak mau untuk membayar seharga itu, ucap Boyan saat diwawancarai di Stadion GBLA, Rabu 3 September 2025. Menurutnya pengalaman keempat pemain yang pernah merumput di Liga Top Eropa tentu membuat mereka memasang bandrol tinggi. Namun situasi bursa transfer yang dinalis membuat Persib bisa memanfaatkan momentum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keputusan merekrut Eliano Randers, adik kandung gelandang Manchester City, Tijani Randers. Berbeda dengan 3 pemain lain yang datang berstatus bebas transfer, Persib harus menebus kontrak Eliano Randers dari klub lamanya PEC Zwolle. Di sisi lain, Boyan kini memiliki PR baru, yakni memadukan semua pemain. Sebab dari 32 pemain di skuadnya, 16 diantaranya merupakan pemain baru. Karenanya, Boyan mau tak mau harus meramu agar chemistry antar pemain bisa menyatu. Boyan mengakui tidak mudah untuk memadukan skuad yang setengahnya adalah pemain baru. Dia menyebut perlu waktu agar para pemain bisa saling mengerti satu sama lain dan bermain sesuai dengan apa yang ia inginkan. Musim ini kami melakukan banyak perubahan, hampir 70 hingga 80%, jadi kami butuh waktu. Saya rasa kami punya skuad yang bagus, tapi kami perlu waktu, ungkapnya. Eliano Rangers mengaku tak sabar rasakan atmosfer dukungan Bobotoh. Eliano Rangers sangat antusias dan tak sabar membela Persib Bandung sekaligus merasakan atmosfer pertandingan sepak bola Bandung. Adik dari bintang timnas Belanda, Tijani Randers itu memutuskan berkarir di Indonesia dan memilih gabung ke Persib yang berstatus juara Liga 2 musim berturut-turut. Eliano didatangkan Persib bersama penyerang asal Prancis Andrew Zhang. Dia menjadi harapan baru di sektor pertahanan karena spesialisasinya adalah fullback kanan. Sejujurnya, saya sudah tidak sabar untuk segera ke Bandung. Saya ingin segera bertemu rekan-rekan di tim dan tentu saja bertemu Bobotoh, kata Eliano Randers dikutip dari laman Persib. Namun sebelum bergabung Persib, Eliano harus menunaikan tugas negara bersama timnas Indonesia yang akan melakoni 2 laga persahabatan internasional di Surabaya. Timnas Indonesia akan menghadapi China Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 5 September 2025 dan Lebanon di tempat yang sama pada Senin 8 September 2025. Eliano menegaskan dia siap mengerahkan tenaga dan kemampuan dengan maksimal bersama timnas Indonesia yang diasuh pelatih Patrick Clifford. Saya merasa senang sekali bisa kembali bersama timnas. Kami siap bekerja keras dan untuk pertandingan persahabatan nanti. Saya sangat menantikan momen ini kembali bersama tim, pungkasnya. Penampilan nyentrik pelatih kiper Persib bikin geger Bobotoh. Ada keunikan dari pelatih kiper Persib Bandung, Mario Djordjic, yang baru didatangkan pada awal musim ini. Mario Djordjic punya kebiasaan melatih para penjaga gawangnya tanpa mengenakan glove atau sarung tangan kiper seperti pada umumnya. Kebiasaan ini sudah ia bawa sejak menukangi beberapa tim di Liga Kroasia.
Walaupun semasa menjadi pemain, ia adalah seorang kiper profesional. Secara jujur, ia tak suka mengenakan pelindung tangan. Dirinya menyebut jika ia adalah pelatih kiper old school atau gaya lama. Karena saya adalah pelatih kiper old school, saya selalu membawa sarung tangan, tapi saya jarang memakainya, kata Mario Djordjic. Saya adalah pelatih kiper, jadi saya hanya memakainya saat pemanasan dan di laga resmi. Sejujurnya saya tidak terlalu suka memakainya, candanya. Mario Djordjic adalah pelatih kiper berusia 53 tahun yang menggantikan posisi pelatih kiper Persib sebelumnya, Luizinho Passos, setelah dirinya hengkang ke Bayangkara FC. Djordjic lahir di Slavonski Brod, 21 Juni 1972, pernah melatih klub HNK Rijeka, Al-Faisali FC, dan NK Lokomotiva. Semasa jadi pemain, ia pernah memperkuat tim elit Dinamo Zagreb. Dirinya dibantu oleh asisten penjaga gawang di Persib, yang merupakan legenda klub Ide Made Wirawan. Perannya juga cukup membantu Djordjic membina kiper-kiper Maung Bandung. Made memberikan gambaran situasi di dalam tim, kualitas kiper dalam negeri, atmosfer dan kultur sepak bola Indonesia utamanya berada di Bandung. Made, kalian tahu, ketika saya pertama datang ke sini, dia selalu memberitahu saya bagaimana situasinya di sini. Saya sebelumnya tidak pernah memiliki asisten, sebut Djordjic. Jadi bagi saya, dia itu yang pertama. Dia orang yang baik dan kami banyak berbincang. Dia banyak membantu saya, memberi gambaran mengenai situasi di sini, mengenai penjaga gawang, bebernya. Ide Made Wirawan disebut asisten yang bagus. Kelak ia akan menjadi pelatih kiper berkualitas, dengan basic juga yang punya teknik yang baik. Termasuk kiper Persib Bandung, dua kiper asing ini nasibnya nyesek di Super League. Ada dua penjaga gawang asing yang mengalami nasib nyesek di Super League 2025-2026. Keduanya belum juga tampil di laga Super League dengan tim barunya. Padahal, pemain asing kerap jadi prioritas untuk menjadi starter. Keduanya adalah kiper anyar Persib Bandung, Adam Prisibek, dan kiper asing Arema FC Lukas Frigeri. Adam Prisibek belum juga debut di Super League 2025-2026 bersama Persib Bandung. Belum diturunkannya kedua kiper asing tersebut ternyata punya alasan yang berbeda. Adam Prisibek belum bisa bersama Persib Bandung karena masih mengalami cedera. Sang kiper mengalami cedera ligamen di awal kompetisi hingga harus beristirahat. Hal tersebut disampaikan fisioterapis Persib Bandung Geraldo Santos. Kiper berusia 25 tahun itu diperkirakan baru bisa mengikuti latihan pada minggu depan. Latihan nanti pun akan diawasi tim dokter dan fisioterapi. Itu protokol yang kami gunakan karena ini cedera ligamen, sehingga harus sangat berhati-hati dan menempuh seluruh prosesnya untuk mengantisipasi cedera kambuhan sehingga dia tidak kembali menderita cedera yang lain, kata Geraldo. Jadi, keduanya bisa berjalan dengan bersamaan, tidak terpisahkan. Protokol yang harus dia lakukan. Namun mulai pekan depan, mulai Senin, dia sudah melakukan beberapa latihan dengan pelatih, sambungnya. Sementara itu untuk Lukas Frigeri, nasib kiper asal Brasil tersebut cukup pelik. Ia bak tersingkir oleh kiper lokal. Adi Satrio dalam 4 laga awal Super League 2025-2026, Lukas Frigeri hanya duduk di bench. Menurut kabar yang beredar, Lukas Frigeri tengah dalam masa sulit karena sang anak diketahui mengalami musibah, yakni patah tulang. Lukas Frigeri tetap profesional meski hanya duduk manis di bench. Mantan kiper Madura United tersebut dilaporkan tampak gundah ketika berada duduk di bench. Ia merasa cemas dan gundah karena tak bisa menemani sang buah hati. Sementara itu, Adi Satrio juga tampil bagus ketika mendapat kepercayaan pelatih Arema FC, Marco Santos. Adi Satrio membukukan 1 clean sheet dan kemasukan 3 gol dari 4 laga atau 360 menit bermain bagi Arema FC di gelaran Super League 2025-2026. Adi Satrio turut menorehkan penyelamatan terbanyak setelah tampil sebanyak 4 pertandingan